Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyida Nur Anisah, mahasiswi Sosiologi semester 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melaksanakan penelitian atau wawancara mengenai masalah sosial di daerah sekitaran saya. Dan saya mengambil judul atau penelitian mengenai permasalahan atau konflik mengenai ojek online dengan ojek pangkalan. Dan saya pun akan bertanya kepada 3 orang yang berkaitan dengan konflik tersebut, yaitu yang pertama saya akan mewawancarai ojek pangkalannya, lalu yang kedua saya akan mewawancarai ojek online-nya, dan yang ketiga saya akan mewawancarai warga sekitar. Sekian, saya harap saya bisa menemukan atau menghasilkan penelitian yang baik. Terima kasih. Di siang hari ini saya bersama dengan narasumber pertama, yaitu dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi menurut kamu, apa yang kamu ketahui sih tentang konflik yang sering terjadi antara ojek online dengan ojek pangkalan? Mungkin kasus yang aku ketahui tentang kayak aku, contohnya kayak rebutan penumpang, itu yang aku tahu. Kasus yang aku ketahui itu antara opang dan ojek online itu kayak rebutan penumpang, terus kayak gak boleh lewat itu loh. Apa sih namanya itu, ke daerah-daerah tertentu yang udah masuk zona merah yang udah nggak boleh ada ojek online gitu lewat. Lanjut, mengapa mahasiswa sebagai pengguna transportasi seringkali memiliki sudut pandang yang kritis terhadap masalah ojol dan juga ojek pangkalan gitu? Karena mereka juga mahasiswa tuh kena dampaknya juga gitu, karena dari permasalahan itu. Kayak apa ya, kan sekarang kalau misalkan kita mau pesen ojek online yang jatuhnya tuh lebih murah dan itu tuh fleksibel kan, ikutin kita dimana sampai ke alamat tujuan depan kos kita pun itu bisa gitu. Sementara ojek online kan kayak ojek pangkalan, kita berarti harus nyari pangkalan kan, gak bisa jemput kita di tempat. Nah mungkin dampaknya itu kenapa mahasiswa itu kritis gitu dalam hal ini, karena terkena juga dampaknya. Jadi secara tidak langsung mahasiswa itu pengen menggali gitu loh, menggali apa sih terkait isu ini gitu, kenapa. Lalu yang kedua, siapa saja sih pihak yang terkena dampaknya? Apakah yang ojek pangkalan juga terdampak, atau ojek online, atau penumpangnya bahkan? Mungkin dari dampaknya itu terkena bisa semuanya ya kalau menurut saya. Yang pertama tuh karena adanya ojek online, ojek pangkalan yang mungkin nggak ngerti HP itu tuh terkena dampaknya jadi kurang penumpangnya gitu. Terus ojek online juga yang jadi nggak bebas dengan luasa gitu loh, karena ada zona merah tadi. Terus mahasiswa mungkin warga sekitar yang kayak rumahnya itu jauh dari pangkalan, jadi susah kemana-mana kan, nggak bisa gitu. Kalau naik ojek online pun jarang ada yang mengambil biasanya, karena ada zona merah itu pada nggak berani. Lanjut ke pertanyaan keempat. Kapan sih biasanya kamu melihat atau mengetahui konflik antara ojol dan juga opang ini terjadi? Apakah pada jam tertentu atau kondisi-kondisi tertentu gitu ada konflik tersebut? Pada saat apa gitu? Mungkin konflik yang terjadi itu pada saat ketahuan aja ya kayaknya. Kayak ketahuan ojek online yang sedang bawa penumpang gitu loh. Terus ketahuan sama ojek pangkalan, mungkin konfliknya terjadi bisa. Kalau waktunya aku kurang tahu ya, apakah ada pola waktunya atau enggak gitu. Cuma ya itu tadi, pasti konfliknya terjadi itu
Pada saat ketahuan aja gitu, jadi mereka tuh ya berpengaruh gitu. Di lokasi mana sih sebaiknya dibuat pengaturan khusus agar kedua belah pihak itu dapat bekerja tanpa adanya benturan gitu? Kalau lokasinya sih aku belum ngerti juga gitu. Aku juga nggak ngerti apa sih, tidak mendalami kenapa ojek online dan ojek pangkalan itu saling bertengkar gitu loh. Tapi yang aku tahu tuh kayak kenapa ada zona merah, sebenarnya aku nggak tahu. Yang aku tahu tuh mungkin karena opang tuh kayak kebanyakan orang-orang yang nggak bisa HP, yang ngerti HP gitu. Nah aku tahu tuh itu mungkin kenapa sampai ada aturan apa namanya ojek online nggak boleh lewat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau karena aku sendiri bisa sama-sama kan gitu seharusnya, cuma ya aku kurang ngerti. Jadi dalam hal ini kayak aku gak bisa menjawab pertanyaan lebih dari ini gitu karena Ya, nggak mengerti. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih solusi dari kamu agar kayak konflik ini tuh bisa bisa teratasi gitu dari sudut pandang kayak kamu misalkan penggunanya atau gimana? Kalau dari aku tuh sejujurnya aku tuh pengennya mereka kayak tadi aku bilang kan bisa sama-sama gitu loh, bareng-bareng aja gitu. Rezeki kan sudah diatur ya, sudah ada takarannya setiap orang itu. Cuma kan balik lagi ke diri sendiri gitu. Kita nggak tahu di mana ada di posisi mereka dan konfliknya itu sebenarnya seperti apa, kenapa gitu bisa sampai sebesar ini. Karena aku nggak ngerti gitu, nggak terlalu ngerti. Tapi harapan dari aku sih ya damai aja gitu, biar mempermudah ke kitanya juga sebagai pengguna penumpang, terus buat semuanya juga, buat Gojek, ojek online mereka apa sih nggak was-was gitu loh, bebas kemana aja. Buat ojek pangkalan juga apa ya namanya tuh mereka bekerja di mereka yang ojek online bekerja di bidangnya, yang ojek pangkalan bekerja di bidangnya kan sama-sama ojek gitu. Jadi kayak bersatu aja gitu loh, menciptakan kedamaian. Oke, segitu aja ya. Terima kasih. Iya. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang kedua, yaitu saya Arif Hidayat. ya, langsung saja. Menurut AA, apa sih yang menjadi sumber masalah antara ojek online dengan ojek pangkalan? Menurut AA aja deh. Sumber masalah Masalahnya dari mana gitu? Kenapa terjadi konflik? terjadinya konflik ya. Iya, antara Jadi penyebab konfliknya biasanya apa yang dirasain? jadi saya nggak bisa nyalahin satu sisi, tapi dari mungkin dari mulai zaman yang sekarang, yang era global, yang apa-apa digital, dan dengan kemajuan zaman, alangkah bukan seharusnya sih, alangkah lebih baiknya gitu, setiap manusia mengikuti zamannya. Begitupun ya salah satu yang si ojek pangkalan tersebut. Tapi mungkin itu kembali ke mereka masing-masing kali ya. Soalnya tiap orang punya pemikiran, tiap orang punya pendapatnya masing-masing gitu. Baik, lanjut aja. Siapa saja yang akan terlibat atau terdampak dari konflik kedua belah pihak tersebut? Siapa saja yang terdampak? Tentunya selain ojek online, entah aplikasi apapun juga, dan ojek pangkalan konvensional itu, warga juga, masyarakat, elemen masyarakat juga. Contohnya mungkin dari anak sekolah,
entah itu SD, SMP, SMA yang yang kendalanya mungkin orang tuanya tidak bisa nganter atau yang belum punya kendaraan gitu. Oke. Yang ketiga, di area manakah biasanya ojol itu kayak dilarang gitu masuk? Di area mana? Itu setahu saya tergantung daerah. Jadi kayak daerah Bandung Timur untuk area Cicahem, Pasir Impun udah aman. Cicahem, Cikadut, Sindang Laya, Ujung Berung itu yang ada ojek pangkalan, dan mereka itu katanya udah ada kesepakatan ya, yang ojol yang antara pokoknya ada kesepakatan bersama antara ojol sama ojek pangkalan beserta kalau nggak salah pihak kepolisian. Kalau nggak salah ya. Oke. Jadi sudah resmi gitu, udah berdamai di situ. Mungkin secara aturan ya, secara aturan. Oke. Lanjut aja ya, Pak. Oke. Ya. Kapan masalah antara opang dengan ojol ini akan selesai atau berdamai gitu? Apakah kedua belah pihak bisa bersatu? Menurut A aja. Menurut saya ini harus bisa. Kita harus diskusi ya, tentunya bukan hanya ojol sama opang, melainkan elemen masyarakat juga harus diikut sertakan, kayak mungkin ya kelurahan atau kecamatan, RT RW sampai mungkin Kamtibnas setempat juga gitu, harus ikut andil gimana caranya biar semua biar nggak ada konflik terjadi lagi gitu loh. Iya. Menurut Bapak, mengapa konflik ini bisa sampai terjadi? Soalnya kan kayak pihak ojol maupun pihak opang itu kan sama-sama mencari nafkah, menjadi driver, tapi mengapa bisa saling berkonflik? Karena ada dua pikiran yang berbeda sih itu, kalau kata saya. Oke, jadi ya jadi berkonflik gitu ya? Ya, karena ketidaksepahaman gitu sih. Oke. Terus solusi dari AA gimana agar konflik tersebut bisa mereda? Solusi. Ya, solusinya gimana, A? Solusi mungkin ini harus dari bukan hanya satu elemen, entah itu ojol sama ojek pangkalan, yaitu harus sama masyarakat sama Kamtibnas setempatnya juga gitu. Jadi kesepakatan bersama nanti jatuhnya gitu. Jadi nanti ditandatangani atas semua elemen gitu. Jadi benar-benar dari ojek pangkalan, ojek online, lapisan masyarakat sampai kepolisian ikut andil gitu. Oke, baik. Cukup ya, Pak. Makasih banyak waktunya. Oke, di sini saya sedang bersama narasumber saya yang ketiga. Pertanyaan pertama mengenai permasalahan konflik ojek online dan juga ojek pangkalan. Jadi apa yang menjadi alasan wilayah ini sering terjadi konflik, bahkan sampai ada konflik kekerasan antara ojek pangkalan dengan ojek online? Menurut saya sih kurangnya komunikasi mungkin ya dari dua-duanya. Yang ojek pangkalan mengambil wilayah gitu loh, ini wilayah saya gitu, kamu jangan masuk lah istilahnya gitu.
Kalau ojek online kan itu namanya orderan ya, jadi mau nggak mau kan sesuai aplikasi. Jadi memang harus diikutin. Cuman ya kalau ituin kan ada peraturannya, mungkin ojek pangkalan lebih banyak peraturannya. Jadi ya harus diikutin mau nggak mau online. Terus menurut Ibu, siapa sih yang paling dirugikan atau terdampak dari kedua belah pihak? Apakah pihak opangnya atau ojol atau bahkan penumpang atau Penumpang lah, penumpang. Soalnya ada beberapa penumpang yang memang urgen. Yang saya tahu ya di sini beberapa penumpang yang urgen itu karena di sini ada ojek pangkalan nggak boleh masuk. Sedangkan waktu itu pernah bukan bertengkar sih, berargumentasinya di depan saya, dia bawa penumpang sakit nggak boleh masuk sama ojek pangkalan. itu parah banget sih Bu ya? Parah banget. Kayaknya nggak ada kemanusiaannya aja gitu. Oh guys, oke. Lalu biasanya di area mana konflik tersebut terjadi? Kan saya dengar-dengar kalau ojol itu tidak boleh mengantar penumpang di sini gitu. Di area mana aja? Batasnya sih yang saya tahu kalau motor sampai bawah sini ya, sebelum jalan yang naik ke Cipadung tuh. Nah, kalau motor mungkin di sekitar wilayah pangkalan itu. Kalau mobil ya banyaknya di depan rumah di sini. Jadi sedikit ininya, sedikit banyaknya tahu lah. Kalau mobil pun nggak boleh? Nggak boleh. Mau ngambil atau mau itu juga nggak boleh. Sama tetap harus turunnya di bawah. Kapan konflik tersebut mulai muncul? Apakah sudah dari lama atau dari baru ini? Udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu. Bukan baru-baru ini ya? Menurut Ibu, mengapa sih bisa terjadi gitu masalah antara kedua driver? Padahal kan kita sama-sama tahu kalau mereka berdua tuh sama-sama mencari nafkah gitu. Kenapa berkonflik? Keegoisan masing-masing sih kalau saya bilang ya. Egois, yang satu ngerasa punya hak wilayah, yang satu ngerasa ya saya ngikutin aplikasi gitu kan. Jadi kalau misalkan dia nggak sesuai aplikasi atau dia si ojeknya nekat, terus ketahuan sama ojek pangkalan, akhirnya dimintain duit. Apa namanya ya? Pakai uang gampang deh gitu. Jadi kalau kasih duit ya udah kamu bisa pergi. Baik Bu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya itu atau jalan tengahnya dari permasalahan tersebut? Kalau menurut saya masih ya itu memang harus dari itikat si ojek pangkalannya yang mau ngasih lahan untuk ojek online. Kalau dia cuma nganterin doang sih mungkin boleh lah ya nganterin. Tapi mungkin kalau untuk ngambil jangan gitu. Soalnya kan kasihannya kayak mobil pulang dari rumah sakit bawa orang sakit, terus dia harus turun di tengah jalan kan nggak ngotak banget gitu kan. Apalagi itu orang tuh sakit apa gimana gitu. Jadi ya kasihannya sama penumpang sebenarnya. Iya, kerugiannya Ya Pak gitu. Makasih Ibu atas Oke, sama-sama. Makasih.